Berlatar pada suatu zaman di mana manusia masih menemukan makhluk yang mampu mengeluarkan api dari moncongnya atau yang dikenal sebagai naga. Cerita diawali pada sekelompok pasukan berkuda yang sedang memburu naga menuju gunung batu yang diduga merupakan sarang para naga. Sesampainya para pasukan berkuda masuk ke dalam gunung tersebut, seorang raja bernama Roderick, ini orangnya, memerintahkan pasukannya untuk tetap selalu waspada. Mereka kemudian berjalan membentuk formasi hingga mereka berhenti pada sebuah titik yang tak beberapa lama kemudian muncullah seekor naga yang tiba-tiba lebih dari setengah pasukan tersebut hangus terbakar oleh semburan api sang naga yang kini menyisakan 5 orang, dan itu pun tak berlangsung lama karena naga tersebut membunuh satu persatu pasukan yang tersisa dan tinggallah seorang King Roderick yang dibiarkan hidup. Tak diketahui bagaimana nasib sang raja kini sudah berada pada zaman ratusan tahun kemudian, di mana seorang putri kerajaan bernama Elodie sedang mencari kayu bakar bersama adiknya yang bernama Putri Floria. Alasan keduanya melakukan tugas ini karena kondisi kerajaan mereka sedang krisis pangan, di mana tanah di wilayah kerajaan sangatlah gersang dan dipenuhi oleh salju. Tak beberapa lama muncullah di jalan yang tak jauh dari pandangan Elodie dan Floria gerobak kuda yang sepertinya akan bertamu ke kerajaan mereka. Keduanya pun segera kembali pulang. Sesampainya di dalam kastil kerajaan, Elodie dan Floria masuk ke dalam suatu ruangan dan sepertinya telah terjadi pembicaraan serius antara orang tua mereka dengan seorang wanita berjubah merah yang tak lain adalah si tamu yang mereka lihat tadi. Setelah si tamu berlalu dari ruangan itu, Elodie langsung menanyakan perihal yang terjadi, dan ternyata si tamu tadi datang menyampaikan surat lamaran dari kerajaan Ratu Aurea kepada Elodie. Elodie yang merasa belum siap menikah karena ingin masih belalang buana, namun karena kondisi ekonomi kerajaan yang sedang buruk, ayah Elodie bernama Lord Beaufort atau kita panggil saja Beaufort, ini orangnya, meminta Elodie menerima lamaran tersebut karena kerajaan Aurea akan memberikan bantuan makanan dan harta kekayaan kepada kerajaan Beaufort apabila menerima lamaran tersebut. Singkat cerita, rombongan dari kerajaan Beaufort pun berangkat melewati lautan menuju ke kerajaan Aurea. Tibalah mereka pada kabut tebal sebagai pertanda di mana setelah mereka melewatinya, mereka akan sampai pada wilayah kerajaan Aurea. Ternyata kondisi kerajaan Aurea sangat berbeda jauh dengan kerajaan Beaufort. Mereka pun dibuat kagum oleh kondisi alam kerajaan Aurea yang sepertinya begitu ceria, namun berbeda dengan Elodie yang tampak merasa cemas. Sampailah mereka di istana kerajaan Aurea. Mereka tak henti-hentinya kagum dengan kemegahan istana Aurea. Pelayan kerajaan Aurea kemudian membawa mereka ke kamar pribadi Elodie, karena baru besok mereka akan bertemu Ratu Aurea dan pangeran yang akan menikahi Elodie. Setelah Elodie ditinggal sendirian di kamar, Elodie mencoba menikmati suasana. Dia kemudian menuju balkon dan tak sengaja melihat seorang gadis yang berada pada balkon seberang kamarnya. Elodie mencoba tersenyum pada gadis tersebut, dan saat gadis itu ingin berbicara pada Elodie, pelayannya datang tiba-tiba memanggilnya. Malam pun tiba. Elodie yang merasa bosan kembali lagi ke balkon kamarnya, berharap dapat melihat gadis yang dilihatnya tadi siang. Tiba-tiba pandangannya teralihkan pada sebuah gunung yang terlihat seperti ada api di sana, yang kemudian langsung menghilang. Perhatian Elodie kemudian langsung berubah ketika adiknya yaitu Floria datang ke kamarnya karena tidak bisa tidur sendiri.
Keesokan harinya, tibalah Elodie beserta keluarganya bertemu dengan keluarga Ratu Aurea dan pangeran yang akan melamarnya, yang bernama Pangeran Henry. Elodie pun tampak berusaha santun di hadapan Ratu Aurea karena tidak ingin mengecewakan ayahnya. Setelah saling berkenalan dan saling menyapa satu sama lain, Ratu Aurea kemudian dengan sengaja menyuruh Pangeran Henry mengajak Elodie jalan-jalan karena Ratu ingin membicarakan kesepakatannya dengan orang tua Elodie. Pangeran Henry langsung mengajak Elodie ke taman dan tampaknya Elodie tidak merasa cemas lagi karena mungkin pangeran yang melamarnya mungkin lumayan tampan dan mungkin saja dia membayangkan akan menjadi bagian dari semua kemegahan yang dilihat Elodie. Kemudian Pangeran Henry mengajak Elodie berkeliling naik kuda hingga berhentilah mereka pada suatu bukit. Elodie kemudian menceritakan pada Henry tentang apa yang dilihatnya tempo malam, yaitu api pada gunung. Henry pun menjelaskan bahwa kerajaannya masih memiliki ritual tahunan yang mana akan terhubung ke pernikahan di setiap keturunan kerajaan Aurea. Beralih ke ayah Elodie dan Ratu Aurea yang baru saja keluar dari sebuah ruangan yang sepertinya baru selesai berunding kesepakatan mereka. Ibu tiri Elodie yang tidak diajak ikut berunding langsung ngerocos sama suaminya, yaitu si Bevot, tentang hasil perundingan mereka. Bevot hanya mengatakan kalau Ratu Aurea akan memberikan jumlah emas yang sangat besar. Namun istri Bevot merasa ada yang disembunyikan suaminya karena ekspresi suaminya tampak tidak bersemangat. Istri Bevot yang penasaran kemudian mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan cara langsung menemui Ratu Aurea untuk berbicara. Bukannya disambut baik, Ratu Aurea malah terlihat tidak suka dengan ibu tiri Elodie dengan sesumbar menyebutkan keluarga ibu tiri Elodie yang berasal dari pembuat tali. Kemudian Ratu Aurea menegaskan kepada ibu tiri Elodie bahwa pernikahan anak mereka hanya sebatas transaksi kebutuhan, yaitu kerajaan Aurea membutuhkan mempelai wanita, sedangkan kerajaan Bevot membutuhkan imbalan, tidak dengan penambahan jumlah anggota kerajaan. Sebelum mengakhiri pembicaraan mereka, Ratu Aurea salah menyebut nama Elodie menjadi Eloise, yang membuat ibu tiri Elodie menaruh curiga dengan situasi pernikahan putrinya. Meskipun berstatuskan ibu tiri, beliau ini sangat baik hati yang mengkhawatirkan tentang apa yang terjadi pada Elodie. Si ibu tiri kemudian menemui Elodie di kamarnya yang sedang mencoba perhiasan. Perasaan senang Elodie kemudian berubah setelah ibu tirinya menyampaikan kegelisahannya yang tidak mempercayai orang-orang di istana itu. Si ibu tiri meminta Elodie memikirkan ucapannya sebelum keluar dari kamar Elodie karena si Bevot tiba-tiba mendatangi mereka yang menyuruh agar Elodie beristirahat karena besok adalah hari pernikahannya berlangsung. Think about what I said. There's still time. I hope you know what you're doing. Keesokan harinya, Elodie dipasangi pelayan baju pernikahan ala-ala kerajaan dan tak lupa menyisipkan sebilah pisau di antara bajunya. Setelah semuanya selesai dipakaikan, Elodie kini melenggang bersama Pangeran Henry ke panggung pernikahan yang disaksikan banyak orang. Ratu kemudian mengenakan mahkota kepada Elodie dan menyatakan Elodie sebagai prinses kerajaan Aurea. Acara pernikahan pun selesai. Elodie berpamitan ke orang tuanya karena dia akan diajak ke ritual pernikahan kerajaan yang diceritakan Pangeran Henry tempo hari sebagai bentuk penghormatan kepada leluhurnya Pangeran Henry. Sesampainya di tempat yang dimaksud, rasa senang Elodie seketika berubah menjadi cemas karena orang-orang di sana yang menunggunya bersama Pangeran Henry menggunakan topeng kecuali Ratu Aurea. Ratu Aurea lalu memberikan koin emas kepada Elodie setibanya di sana, yang kemudian mengatakan kepada Elodie akan bergabung dengan banyak wanita yang membantu membangun kerajaan Aurea.
who have helped to build this kingdom. Sambil berjalan menuju pelataran ritual, Ratu Aurea menceritakan awal terbentuknya kerajaan Aurea, di mana ditemukannya ada makhluk yang spesies terakhir dari jenisnya yang terlebih dahulu tinggal di pulau itu. Makhluk tersebut kehausan darah yang sering menyerang penduduk desa, sehingga sang raja mengumpulkan prajurit untuk membalaskan dendam. Ya, kalian mungkin sudah paham bahwa raja yang dimaksud adalah raja yang diceritakan di awal film ini, dan makhluk yang dimaksud adalah naga yang menyerang raja beserta prajuritnya. Ratu Aurea kemudian melanjutkan ceritanya bahwa seluruh prajurit yang dibawa raja tewas, sehingga menyisakan seorang raja yang kemudian raja membuat perjanjian dengan naga, di mana raja akan mengorbankan ketiga putrinya kepada naga, sehingga manusia dan naga bisa berbagi tempat di pulau itu. Oleh karena itulah terbentuknya kerajaan di pulau tersebut, dan ritual yang dilakukan adalah sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanan raja demi terbentuknya kerajaan Aurea yang dilakukan setiap generasi. Every generation, a tradition going back centuries. Ratu Aurea lalu mengakhiri ceritanya dengan menggoreskan telapak tangan Henry dan Elodie lalu menyatukannya. Setelah itu, Ratu mengumumkan kepada hadirin bahwa Elodie kini berdarah bangsawan. Now of royal blood. Dan tugas pertama Elodie untuk kerajaan adalah melemparkan koin emas yang diberikan Ratu ke dalam jurang yang dilewati menuju pelataran ritual. Upacara ritual pun selesai. Ratu menyuruh mereka kembali. Henry kemudian menggendong Elodie dan menyuruhnya menutup mata. Elodie yang tidak menaruh curiga sama sekali kepada Henry, tiba-tiba